Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelumnya ini adalah suatu video modul atau ini adalah suatu modul di mana modul ini dibuat untuk membantu atau bertujuan untuk digunakan pada suatu praktikum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum dasar dari Photoshop. Sebelum itu ada sedikit kata-kata yang bisa didengar. Jangan biarkan waktu yang akan menuntut untuk kamu melakukan sesuatu yang penting sesisa waktu yang kalian bisa manfaatkan untuk hidup kalian yang sementara ini. Baiklah, kita udah masuk dalam komputer kita masing-masing. Pastikan aplikasi Photoshop itu udah diinstal duluan agar kita tidak terlalu banyak habis waktu di penginstalan aplikasinya. Ini Bapak harap kalian semua udah menginstal aplikasi Photoshop dan sekarang kita langsung membuka aplikasi Photoshopnya. Untuk membuka aplikasi Photoshop, jika tidak ada icon di desktop seperti ini, kita bisa cari di pencarian, tinggal kita tulis aja ini Photoshop. Ya, seperti ini ya. Tinggal diklik aja untuk dibuka. Oke, baiklah, ini adalah tampilan awal pertama kali interface dari Photoshop. Ketika kita pertama kali membuka Photoshop, tampilan ini adalah awal yang paling pertama kali akan kita hadapin. Apabila misalnya kalian tidak memiliki tampilan seperti ini, kita bisa mengatur tampilan ini untuk pengaturan awal yang default atau pengaturan bawaan. Kita bisa klik di bagian workspace, kita bisa reset tampilannya biar posisinya kembali ke posisi defaultnya, bawaannya, seperti itu ya. Baiklah, jika udah seperti ini, beberapa bagian-bagian dari Photoshop ini yang harus kita perhatikan. Itu ada bagian dari samping kiri. Yang pertama, inilah bagian dari tool-tool yang akan kita gunakan untuk membuat suatu desain ataupun pengeditan melakukan aplikasi Photoshop ini. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan di sini, kalau misalnya kita tidak memasukkan gambar secara langsung, misalnya seperti ini, kita ini memasukkan gambar secara langsung ya. Kita buka Explore kita, misalnya kita mau menambahkan gambar ke dalamnya, kita bisa dengan cara tinggal tarik ke dalam Photoshopnya, lalu kita bisa lepas. Seperti ini, gambar tersebut akan langsung masuk ke dalam Photoshopnya. Tapi ini berlaku ketika kita mengedit sesuatu gambar kepada gambar yang ada di dalam ini saja. Seperti ini, misalnya kita mengedit gambar yang ada di dalam yang udah kita masukin barusan. Berarti kita kalau misalnya mau melakukan editing yang lain, itu sangat susah ya, karena pixel atau bagian resolusi dari bawaan gambar ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jika kita misalnya mau ngedit gambar yang satunya kita timpa dengan gambar yang lain, itu berpengaruh. Masih baik kalau misalnya gambar yang kita masukkan pertama kali itu lebih bagus kualitasnya ketimbang gambar yang selanjutnya nanti kita masukkan. Misalnya kita masukkan gambar yang lain seperti ini dan dia kurang bagus, itu akan mempengaruhi gambarnya untuk bagian kualitas. Baiklah, sedikit pemahaman dasar. Photoshop ini adalah aplikasi perangkat lunak pengolah gambar yang berbentuk atau basicnya itu adalah pixel. Dia poin yang dihitung di dalam suatu sistemnya adalah pixel. Berbeda dengan Illustrator, itu aplikasi di sampingnya, punya Adobe juga, tapi itu lebih spesifik ke arah vektor. Sedangkan Photoshop itu lebih ke arah bitmap atau pixel. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita langsung melakukan suatu desain atau suatu editing yang akan melibatkan beberapa tool yang paling penting kita gunakan dalam suatu desain atau editing foto.
Kita ulang dari awal. Project yang udah kita drag tadi ini bisa kita hapus dengan kita klik close seperti ini. Ini udah nol lagi dari awal, kosong lagi dari awal. Sekarang untuk memulai suatu project itu kita memerlukan pembuatan suatu yang namanya project. Kita bisa ke file di sebelah kiri atas. Ini ada file, di sini paling atas ini ada yang namanya new. Atau kita bisa dengan menekan shortcut di keyboard kita dengan menekan Ctrl N itu langsung menuju ke new nantinya. Dan yang tadi kita gunakan yang seperti drag and drop tadi, yang kita masukkan gambar dari sini ke sini langsung, itu adalah proses yang kita lakukan melalui opening ini nih. Jadi kalau misalnya new, kita akan buat suatu project baru. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita memilih button new. Di bagian new ini, di paling atas itu adalah nama suatu project yang akan kita gunakan. Kebetulan editing ini adalah dasar, kita kasih nama aja dengan nama pemula. Seperti ini ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau misalnya aplikasi ini dia mengolah pixel, kita harus atur ini menjadi pixel. Jangan yang lain-lain, karena yang kita olah sekarang atau yang kita edit sekarang adalah gambar yang berbasis pixel. Beda halnya kalau misalnya kalian nanti melakukan suatu editing itu yang memerlukan kayak misalnya spanduk atau baliho, itu udah pasti kita mainnya ke arah sentimeter. Tapi ketika kita bikin suatu poster yang bersifat gambar, kayak penyimpanan dia itu adalah file JPG gitu, itu kita menggunakan pixel saja biar pixelnya itu tidak akan berubah ataupun terkompres oleh aplikasi ini. Nah, sekarang kita tinggal atur aja bagian width-nya itu untuk lebar dari project kita itu selebar apa, dan height-nya itu setinggi apa. Untuk simpelnya kita menggunakan kotak atau kita menggunakan kalau kotak itu 5x5, 5:5 itu jadi persegi. Tapi kalau kita emang menginginkan agak memanjang ke atas sedikit, kita bisa atur 4x5. Itu merupakan bagian dari bentuk suatu format yang ada di sosial media ya, kayak Instagram ataupun aplikasi yang lain lah. Itu punya format-format gambar yang 4x5, 5x5, atau yang full ukuran smartphone kita itu yang 9:16 ya, yang kayak gitu. Itu tergantung dari kebutuhannya. Tapi untuk pemula yang project kita gunakan sekarang, kita buat 4:5 aja. Lalu setelah ini kita langsung oke. Nah, 4:5 itu akan memanjang sedikit ke atas seperti ini. Ini adalah bagian height yang tadi kita atur, dan ini bagian ke samping ini bagian dari width-nya, selebar apa. Tadi kita atur 4 dan height-nya itu 5, makanya menjadi project agak memanjang seperti ini. Ini memudahkan kita aja ya. Nanti kalau misalnya mau ambil bagian 4x4 itu juga nggak akan jadi masalah. Kita tinggal atur aja di bagian crop tool ini. Kita bisa ngatur ini, mau kita atur 4x4 ya silakan, 4x5 itu jadi opsi bagi kita lebih mudah untuk memilih gitu ketika kita membutuhkan upload kemana misalnya. Oke, lanjut. Ketika kita udah melakukan suatu project seperti ini, kita langsung menuangkan semua keinginan kita ke dalam project ini. Kita bisa langsung ngelempar ke arahnya, atau kita bisa ngambil melalui file. Ini cara memasukkan gambar di atas project kita ya, bukan membuka. Kalau kita open ini, kita klik open, kita buka gambar yang ini misalnya, itu akan terbuka gambar yang lain, bukan di atas project kita. Tapi bagaimana caranya file yang kita masukkan itu berada di atas project kita? Kita menggunakan place namanya. Place ini seperti ini. Dia ketika kita klik gambar yang kita pilih, dia akan menerapkannya di atas project kita atau mengatur layer baru di atas project kita. Nah, setelah kita melakukan suatu project, kita harus fokus ke arah kanan ini. Di sini kita udah bisa melihat layer kita. Yang pertama ada background. Di background ini
karena dia masih satu layer, jadi cuma satu tadi, ketika kita menambah satu gambar, maka layernya akan bertambah di atasnya. Bayangannya ini seperti sebuah tumpukan buku atau tumpukan yang berlapis kayak misalnya bata atau segala macam. Intinya yang paling atas itu akan menutupi bagian yang bawahnya. Bagian bawah ini akan ditutupi oleh bagian-bagian yang atas yang akan kita masukkan nanti. Dan sekarang ketika kita udah masukkan gambar seperti ini tinggal dicentang aja untuk bisa di set di sini, bisa digeser menggunakan move tool. Yang pertama ini paling atas, kita bisa menggeser atau kita bisa, ini kalau misalnya titik-titik ini kalian tidak muncul, kalian bisa klik bagian show ini, show selection ini boleh, atau show transform ini biar nampak transformnya. So, auto selection ini dicentang biar ketika kita klik layer gini, ini kan pindah ke layer belakang. Kalau misalnya kita mau klik layer ini, ketika nanti ada gambar lain-lain di atas ini, kita tinggal klik gambarnya, layernya akan langsung berpindah. Ketika kita tidak menggunakan auto selection, ini misalnya dari background, ketika kita klik di sini, layernya tidak akan berkutik. Jadi kita akan susah nih mengklik bagian gambarnya. Kita gunakannya auto selection, begitu kita klik, si layernya langsung klik ke bagian yang kita pilih di layer project kita. Lalu bisa kita geser atau kita mau besar dan kecilkannya. Ketika memperbesar suatu gambar dan dia berbentuk seperti ini, seperti jelly, kita bisa membenarkan ukuran dia seperti bawaan yang kita masukkan ke dalamnya dengan menekan ini nih, bagian atas ini. Cukup kita menekan maintain aspect ratio ini biar ukurannya kembali ke asli. Ini ketika kita salah misalnya ketarik seperti ini, tinggal tekan aja ini, dia balik ke ukuran aslinya. Dan ketika kita geser-geser, dia nggak akan lagi berubah-ubah, udah netap karena udah terkunci di sini ya. Oke, kita lanjut. Yang kita butuhkan sekarang bukan gambar yang ini. Jadi untuk menghapus gambar, kita bisa klik kanan di sini. Di sini juga punya tulisan remove gitu untuk menghapus gambar, atau kalau misalnya emang untuk menghapus layernya atau menghapus gambar ini, kita bisa langsung klik kanan dan remove gitu kalau misalnya mau remove atau delete layer. Tapi kalau kita bisa menggunakan shortcut menggunakan keyboard, kita langsung tekan delete, dia langsung dihapus juga. Tapi klik kanan tadi itu juga bisa digunakan. Oke, sekarang kita langsung fokus ke project kita. Sedikit demi sedikit kita akan pahamin beberapa tool penting di sini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan gambar yang kita butuhkan untuk suatu project kita. Oke, kita membutuhkan suatu objek berbentuk orang. Kita masukkan aja gambarnya ke dalam project kita, tinggal drag aja seperti ini. Oke, ini udah masuk. Ketika kita membutuhkan memperbesar atau segala macam, tinggal dilakuin aja. Jangan lupa ini bagian ini difikan biar nggak peot-peot atau dia membentuk yang tidak kita inginkan. Oke, setelah yang kita butuhkan sudah kita dapatin, misalnya ukuran seperti ini, langsung kita centang bagian atas ini. Nah, seperti ini ya. Nah, karena project yang saya ingin buat ini adalah double exposure, itu kita mengambil objek lalu menggabungkan objek satu dengan objek yang lain. Kita memerlukan crop bagian orangnya. Oke, ini kita masuk ke ilmu dalam selection dalam aplikasi Photoshop ini. Untuk melakukan selection, kita bisa melakukannya dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah bagian tool yang kedua ini. Yang kedua, ketika kita klik ini, klik kanan, kita akan bisa memilih beberapa bentuk dari selection tool. Misalnya mau seleksi kotak ya, mengotak, ini langsung bisa seleksi kotak, dan bagian di seleksi itu udah langsung bisa diambil seperti ini ya. Ketika kita emang mau ambil bagian ini aja, kita tinggal shortcut aja menggunakan Ctrl J di keyboard. Begitu kita tekan Ctrl J, jangan lupa nih diklik bagian layernya dulu, langsung kita tekan Ctrl J. Nah, di atas ini langsung terbuat satu layer baru.
ketika kita hapus bagian bawah ini, atau kita bisa tutup mata ini untuk seolah-olah dia udah terhapus, maka bagian yang kita seleksi tadi akan tersisa di atas. Apapun yang di atas itu akan menumpuk bagian ini ada di bawahnya. Yang seperti ini tadi, kita memang kalau kita butuhkan kita hidupkan matanya, atau mau dihapus tinggal dihapus saja langsung, karena emang kita nggak membutuhkan gitu ya, tinggal dihapus, yes gitu ya, tinggal dihapus saja. Dan untuk seleksi bukan ini aja, ada beberapa lagi tool yang lain. Di sini yang ketiga, bagian yang ketiga dari atas ini yang namanya Relation Tool, dia bisa digunakan untuk seleksi bagian yang seperti manual seperti ini. Kita bisa klik untuk mengambil bagian-bagiannya seperti ini. Nanti jadinya akan seperti itu juga. Dan ini masih sangat rumit untuk kita mengambil objek yang kita butuhkan ini. Bagaimana cara yang mudahnya untuk kita mengambil satu objek ini? Cara mudahnya itu simple. Ada bagian selection yang lebih mudah, yaitu bagian yang quick selection ini. Nah, dengan menggunakan quick selection ini dapat memudahkan kita dalam mengseleksi bagian mana yang kita mau ambil aja. Misalnya seperti gambar depan ini, kita mau ambil bagian orangnya aja, kita mau pisahin orang dengan background yang masih ada biru-birunya. Kita langsung pendam kontrol terus tekan plus di keyboard ini untuk ngezoom. Nah, terus untuk bagian seleksi ini itu plus, kita perkecil, ini menggunakan kurung buka yang ada di keyboard, shortcut untuk memperbesar itu tutup kurungnya. Ini tinggal di klik aja, seleksi aja bagian yang ingin kita ambil. Ini kita pastikan dulu ini gambar yang di layernya itu keambil bagian di layer gambar yang biru, yang orang karakter. Kita ke selection, kita seleksi aja bagian wajahnya. Kalau emang terlalu besar, perkecil aja ukurannya. Ya, kita ambil aja bagiannya. Ya, ini jauh lebih mudah, lebih simpel, lebih cepat, dan yang ini yang kita butuhkan. Oke, setelah kita seleksi seperti ini, misalnya ada bagian-bagian kayak di rambut nih ya. Kalau misalnya di zoom, ini bagian rambut nggak terlalu rapi ya, tapi ini masih bisa kita benerin gitu pakai tool yang ada di bagian selection quick selection ini ya. Ada di bagian atas, namanya tuh Refine Edge. Kita klik aja di bagian Refine Edge-nya. Setelah kita klik, itu bagian-bagian rambut ini memang nampak sekali. Ini bagian ini belum rapi dan masih sangat berantakan. Nah, ini masih bisa kita benerin. Kita bisa ngezoom dengan Alt pendam, terus mouse-nya bisa di scroll, itu bisa ngezoom. Ya, nanti kita bisa benerin lagi bagian rambut. Nah, bagian-bagian yang emang masih kasar, nggak rapi, kita bisa benerin lagi sekali lagi seperti ini. Nih ya, jauh ya. Sebelum dan sesudahnya itu emang rapi banget kalau kita menggunakan Refine Edge ini. Ada banyak tool-tool pendukung seperti ini di Photoshop. Itu harus kita dalamin sendiri ya. Harus banyak-banyak ngotak-atik gitu. Karena kalau misalnya berharap dari pembahasan dari guru atau dari YouTube gitu, nggak semuanya dibahas. Tapi kalau kita ngulik sendiri seperti ini, kita dapat tuh bagian-bagian yang emang penting ya, dasar-dasar Photoshop ini. Oke, ini bagian rambut. Untuk bagian rambut emang direkomendasikan banget untuk pakai Refine Edge, karena ini yang seperti ini jauh ya. Ini yang sebelumnya nih, setelah kita refine ya, kita lihat ya jauh lah. Kita rambutnya itu sampai ada lubang-lubangnya, itu bagus banget seleksinya. Oke, kalau misalnya udah di Refine Edge, kita langsung di OK-kan saja. Ini bagian-bagian seperti ini dibiarin aja. Ini ada bagian-bagian dari selection-nya. Oke, setelah seperti ini kita bisa zoom out dulu. Ya, kita lihat. Ini udah bener bagian yang kita ambil, udah. Setelah seperti ini kita tinggal tekan Ctrl J.
untuk kita buat layer baru bagian yang kita ambil aja, yang terambil. Cep, itu langsung ya, Ctrl J, ada bagian layer lagi baru. Bagian layer yang terbaru ini adalah bagian yang kita seleksi tadi. Yang bagian bawah ini adalah foto sebelumnya, kita bisa hapus saja. Oke, ini udah kita hapus backgroundnya. Ini berlaku untuk semuanya gambar ya. Kayak misalnya kalian mau foto kawan di satu dinding gitu, terus ubah orangnya itu jadi backgroundnya itu jadi warna merah, jadi warna biru untuk jadikan foto sertifikat atau ijazah ya. Itu bisa dengan menggunakan cara ini. Kita ambil dulu objeknya, orangnya. Setelah seperti ini background, kita tinggal klik 2 kali. Oke, di bagian ini kita bisa langsung cat nih, ubah warna color ini, misalnya warna merah ya, yang background merah. Warna merah ini bagian sini ya. Ini adalah nama tool paint untuk mengubah warna dari satu objek yang ada di dalamnya. Kalau udah warna merah di sini, kita udah klik tool tumpahan cat ini seperti ini, kita langsung klik backgroundnya. Lalu backgroundnya akan berubah jadi warna yang kita inginkan. Contohnya ini warna merah. Seperti ini ya. Untuk gambarnya yang ini kita masih bisa benerin lagi. Kita klik bagian layernya, terus ke bagian move tool, itu muncul lagi transformnya. Kita bisa klik, terus kita bisa ini nih, kita pasin dulu seperti ini, kita kunci, lalu ini bisa kita tarik, perbesar atau perkecil lagi, seperti itu ya. Oke, kurang lebih ini ada beberapa tool yang udah kita bahas barusan. Ada move tool, selection tool, ada 3 nih sampai sini. Terus paint tool untuk kita ngecat background, ngecat orangnya juga bisa. Cuma ketika kita ngecat langsung kena ke semuanya. Itu ya. Oke, sekarang setelah seperti ini, kita kembali lagi ke project awal. Kita mau buat suatu teknik double exposure. Itu adalah suatu karya yang bisa dihasilkan dari Photoshop. Dulu 2016 itu jadi hype banget, populer banget. Dan sekarang kita coba bikin sesuatu karya itu. Oke, ini background kita balikin aja warnanya jadi putih. Putihin lagi, ambil cat, kita cat aja. Ini putih aja, atau warnanya kita ganti abu-abu. Jangan putih kali. Kita agak set abu-abu dikit seperti ini. Lalu kita cat aja. Jadi abu-abu seperti ini. Oke, setelah ini untuk memasukkan foto lagi, menambahkan layer lagi di atas ini, silakan. Misalnya kita mau masukkan lagi gambar yang baru. Contoh, kita mau masukkan gambar yang baru. Oke, ini kebetulan kita menggunakan satu gambar pemandangan seperti ini. Ini kita drag aja ke sini. Langsung di atasnya, dan akan terbuat satu layer baru. Ini ya. Oke, seperti biasa, seperti tadi gambar tadi, kita pasir posisinya, kita atur ukurannya. Kalau emang udah pas, kita langsung centang. Oke. Setelah seperti ini berada di atasnya. Teknik yang ingin kita gunakan sekarang, bagaimana si foto yang baru kita masukkan ini bisa menyatu dengan gambar yang di belakang ini. Kita menggunakan teknik yang namanya, kita langsung bisa klik kanan ya di sini ya. Yang namanya clipping mask. Untuk ini udah saya klik ya. Kalau kita batalin dulu. Klik clipping mask ini. Klik clipping mask ini berguna untuk kita misalnya gunakan satu gambar ini untuk masuk ke dalam satu gambar yang ada di bawahnya. Kita harus menggunakan klik clipping mask. Ketika kita clipping mask, misalnya clipping mask gambar paling atas. Nih, dia akan langsung masuk ke bagian gambar yang di bawah. Seperti apa bentuk gambar di bawahnya, gambar di atas ini akan menyesuaikan dan masuk ke dalamnya. Seperti ini. Nih ya, kita bisa lihat dia masuk seperti ini. Oke, simple sih, tapi ini bagus banget. Untuk memperbanyak gambar, ini kan clipping mask, kita masih ada satu gambar di atas. Kita tinggal tekan Ctrl J lagi. Ctrl J itu untuk memperbanyak layernya ya. Misalnya kita Ctrl J di sini, jadi yang akan terbentuk adalah gambar yang sama. Nah, ini terbentuk lagi layer yang baru.
dengan menekan Ctrl J. Gambar yang baru ini juga kita akan clipping mask, tapi kita ubah posisi dia itu mengarah ke bawah seperti ini. Ini secara manual. Ada cara mudahnya. Cara mudahnya itu tinggal begitu udah transfer seperti ini, klik kanan, flip vertikal atau horizontal, terserah mau yang mana nih, bisa di flip. Vertex juga, scale juga bisa diubah-ubah nih. Scale juga bisa di sini, di scroll wrap juga masih dia bisa wrap lagi. Wrap itu kayak ini ya, bisa ditarik lagi bagian gini posisinya. Ini sesuai dengan kebutuhan kalian butuh kalian pakai, kalau nggak butuh berarti ditinggalkan aja. Oke, setelah seperti ini yang kita butuhkan adalah kita balik vertikal bawah dan kita sesuaikan di tengah-tengah seperti ini. Lalu centang, jangan lupa klik kanan di clipping mask lagi biar nyatu lagi ke gambar bawahnya. Nah, setelah kita clipping mask seperti ini ada bagian yang bawah ini. Gambar yang bawah itu di layer di atas ya. Jadi kalau misalnya mau cari gitu langsung kan kita udah auto selection nih. Klik aja langsung ngarah si layernya. Jadi nggak pusing kita. Kita mau yang atas kita klik layernya langsung mengarah yang mana gambarnya. Jadi nggak akan pusing. Nah di sini bagian tengah-tengah ini antara dua gambar ini nggak nyatu ya. Ada kayak yang bawah ini dia punya batasan sendiri di bawah yang kasar, yang atas juga seperti itu. Sekarang kita buat serapi mungkin. Caranya itu kita harus menggunakan satu layer mask namanya. Layer mask ini kita bisa klik langsung, misalnya yang mau kita tambah layer mask gambar yang mana. Contoh gambar yang atas, kita tambah layer mask. Layer mask ini kalau putih di sini, hitam di sini atau putih di sini, dia bisa dihapus atau dimunculkan lagi, bukan hapus dalam arti menggunakan penghapus yang ini ya. Kita bisa juga menggunakan penghapus yang ini eraser tool, tapi jangan pakai ini, tapi kita menggunakan brush tool. Brush tool ini ketika kita punya layer mask, bagian-bagian yang misalnya ini warna putih, bagian ini bisa ditambah. Misalnya ini kita ubah warna hitam dulu ya, biar bisa kita hapus. Ini kita ubah hitam. Ini bagian gambarnya bisa kita hapus. Ini kebetulan ini 50%, jadi hapusnya agak lebih lembut, pelan seperti itu. Ini penting kali. Nah, sebaliknya juga seperti itu, bagian atas juga kita bikin layer mask dua-dua. Kalau ini hitam kita bisa hapus berarti gambarnya kan. Ketika kita hapus bagian gambarnya, maka gambar yang atas sama bawah itu akan nampak lebih menyatu seperti itu. Oke, seperti ini ya. Untuk ini misalnya udah kebanyakan terhapusnya sampai sebanyak inilah. Kita mau ambil lagi gambar yang atas nih, biar dia ada lagi. Tinggal balik aja nih warna putih. Ketika ini warna putih, maka layer mask ini bagian yang tadi itu akan kayak dimunculkan lagi yang bagian yang kita hapus tadi. Seperti ini jadinya. Yang ini juga kedua gambarnya. Kayak simetris lah, kita bisa ngatur. Inilah yang diolah oleh para creator Photoshop designer untuk bikin suatu penyambungan gambar. Ada dua gambar yang disambung menjadi rapi. Inilah tekniknya yang digunakan. Kita coba rapikan ya. Bagian-bagian yang kasar ini kita rapikan menjadi rapi. Oke, ini udah rapi, udah bagus. Dan untuk gambar orang ya, kita nggak mau hapus sampai permanen seperti ini. Kita mau hapus sebagian saja, jangan semuanya terhapus seperti ini. Ini kan nggak ada nampak orangnya lagi. Di bagian gambar yang atas, yang ini untuk kepala ini kita hapusnya sedikit pakai brush ya. Ini brush tool namanya. Kita bisa hapus bagian hidung kah, mulut dikit ya seperti ini, terus kepala mungkin atau mata. Kepala nggak usah deh, kita balikin putih, kepala ini kita hapus ya. Mata lah, oke seperti itu ya. Terus kalau baju ya biarin aja kayak gini biar bagus ya, lebih nyeni gitu, ada seninya.
Oke, ini kan karena warna orangnya warnanya coklat, kita ubah aja ya, kita kasih filter gitu untuk orangnya, untuk gambar yang ini. Untuk kasih filter untuk satu gambar itu, ini gambarnya ya, kita bisa matiin gambar yang atas biar asli gambar yang bawahnya. Kita bisa pakai yang beberapa tool yang ada di bawah ini, yang solid, gradient, ada pattern, itu solid gambar layer untuk ngedit foto lah kita bilang. Contoh ya, kita mau buat dia jadi hitam putih misalnya, black white. Kita klik, akan muncul satu layer. Karena ini udah ada clipping mask yang kita buat tadi, dia langsung nunjuk ke sini. Jadi bagian yang lain, kalau misalnya ada foto-foto yang lain, fotonya nggak akan kena. Karena kita bikin clipping masknya ke arah foto yang ini. Itu keunggulan si clipping mask itu ya. Ketika kita udah bikin black white, kita hidupin lagi gambar yang di atas tadi. Orang tadi ini akan nyambung sama background dan juga kayak seolah-olah nyambung sama tumbuhan yang ada di dalamnya ini. Oke, untuk tumbuhan yang bawah kita coba selection. Ini yang bawah ini kita atur lagi dikit agar lebih rapi posisinya. Ini digesernya pakai anak panah atas bawah kiri kanan tuh untuk bisa meletak di posisi yang benar. Kalau misalnya udah seperti ini, oke, udah selesai. Oke, secara gamblang kita udah pelajarin teknik dasar dari Photoshop sehingga kita bisa bikin satu karya yang seperti ini. Ini kualitas dari gambarnya bagus, jadi ketika di zoom tidak merusak hasil dari suatu gambar tersebut. Hasil dari suatu selection yang bagus tadi itu juga ngasih efek ya, karena ini tumbuhan nyatu ke rambut, ini bagus banget sih jadinya. Itu juga dinilai jadinya ya, satu nilai. Terus bagian hitam putih nyatu dengan background yang abu-abu, bagian kulitnya masih ada nampak, terus nyatu dengan seperti ini, bagus banget sih. Oke ya, ini diperhatikan kerapiannya, letaknya, agar suatu karya kalian itu memang betul-betul nampak bagus dan jadi karya gitu, bisa dipajang, dipakai di rumah, dimanapun itu bisa dipakai. Oke ya, ini dasar dari Photoshop banget. Kalian harus mengerti layer yang mana, tool yang mana, yang bagian-bagian yang kalian butuhkan. Kayak brush tool ini emang sangat dibutuhkan ya. Brush tool ini nggak cuma bikin hapus seperti ini aja. Brush tool ini ibaratnya kayak misalnya ini satu, kita bikin ini untuk bikin layer baru di sini ya. Kita bikin layer baru seperti ini. Kita mau gambar apa aja, mau buat gradiasi juga bisa. Tinggal dipilih warnanya, misalnya warnanya warna apa, pilih warna, kita perbesar ukurannya, brushnya ukurannya 50, dia akan jadi suatu yang smooth gini ya, bisa digunakan untuk gradiasi. Atasnya yang seperti ini, nanti bawahnya kita atur misalnya warnanya menjadi kayak biru kayak atau apa, itu tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sendiri. Jadi brush tool ini bisa dipadukan sendiri dengan kebutuhan sendiri. Ini kayak misalnya ini nggak ada ya semuanya, kita jadi gradiasi kayak wallpaper apa gitu yang dibikin secara manual. Ini kita bisa manfaatin jadi brush tool ini. Kita tambah warna-warna yang lain, misalnya warna merah kayak atau gini, tambah di tengah-tengah seperti ini, itu jadi kesan yang lain ya untuk si suatu background ini seperti ini. Mengubah suatu persepsi bio juga bisa dengan suatu brush tool. Intinya brush tool ini bisa memadukan warna-warna atau gambar-gambar yang mungkin terlalu nampak kasar, kita masih bisa haluskan. Ingat ya, opacity-nya tuh bisa diatur di sini sama yang di atas ini. Ingat layer yang ini kita masih bisa atur setelah kita edit seperti ini. Tingkat kekuatannya masih bisa kita apa-apain di sini. Oke, ini udah paham. Ketika kita default bawaannya mungkin akan seperti ini, terlalu kuat seperti ini, itu diubah aja opacity-nya jadi 50 agar bisa lebih di manage. Ini kita klik kanan hapus saja, nggak penting, itu cuma sampingan. Dan karya kita udah selesai. Inilah hasil dari
modul praktek dasar Photoshop untuk kalian pelajarin lebih lanjut ke depannya. Intinya dasar-dasar toolnya itu udah kalian gunakan. Ketika kita tinggal tambah tag, misalnya mau nambah tag, kita tinggal klik tag, terus klik di bagian sini. Di sini langsung muncul layer baru, itu layer tag. Tulis apa yang kita mau tulis di sini, misalnya Udin. Ini saya mau tulis Udin misalnya kan. Ini kan kecil, nggak terlalu nampak. Pendam kontrol itu bisa diambil, ditarik seperti ini untuk kita gedekan. Ya kalau nggak digedein seperti ini, di zoom kayak tadi juga bisa ya, di zoom ke bawah gini untuk dilihat tulisannya apa, itu juga bisa. Intinya tinggal ditulis saja. Misalnya ini lagi terubah sini, di sini juga bisa diatur font sama ukuran fontnya. Font yang mau pakai yang mana terserah, itu kalian bisa cari di Google juga font apa yang kalian suka. Setelah itu di bagian kanan ini ada bagian-bagian yang pengaturan kayak paragraf, huruf besar, huruf kecil, jarak antara kedua tulisan, regular atau bold gitu. Itu tinggal kalian pilih aja di bagian sini. Terus bagian posisi, bagian tengah, bagian kiri, ini untuk penulisan paragraf ya. Yang suka-suka nulis kata-kata itu pakai peraturan yang di sini. Oke, Udin udah selesai. Kita ubah warna dulu. Kita blok semua. Ini ada warna di sini. Pakai warna-warna kuning ini atau warna abu-abu aja ya. Warna abu-abu, warna hitam aja. Ya, abu-abu yang gelap ini. Oke. Udah seperti ini udah paling simple, paling praktis lah untuk kita pahamin. Untuk dasar bagi pemula udah cukup banget untuk bisa bikin seperti ini. Oke, untuk menyimpan suatu project yang udah kita buat, kita langsung ke kesimpulannya. Kita fill ke sini. Di sini ada save, atau kita bisa tekan shortcut Ctrl S, klik aja. Nah, untuk misalnya kalian mau save, terus kalian mau edit lagi nanti, itu save dalam bentuk PDF, PSD. Maaf, dalam bentuk PSD. Dalam bentuk PSD ini kita bisa dia nanti akan bentuk seperti ini. Ketika kita klik 2 kali akan terbuka Photoshopnya. Kita coba save dulu sekali. Oke. Nah, berarti ini fair project kita udah kita save. Kalau kita mau buka lagi nanti, mau edit lagi file ini masih bisa kita edit, kita nggak akan jadi masalah. Tapi kalau misalnya kita mau save dia menjadi satu foto yang JPEG dan kita upload ke Instagram mana, save as sekali lagi. Pilih save as, lalu pilih ini jadi JPEG. Jika foto kalian itu tidak memiliki background alias PNG, kalian pilih PNG yang bawah. Itu backgroundnya dihapus. Misal ya, ini kita hapus, kita simpan dulu dalam bentuk JPEG. Terus kita letakkan di mana, misalnya di picture. Oke, silahkan save gitu ya. Ini untuk pengaturan ini kalian bebas. Kalau kalian lihat aja bagian ini, makin besar ininya berarti penyimpanan kalian makin banyak. Intinya makin bagus. Oke aja. Setelah ini kalian bisa lihat dulu gambarnya, misalnya disimpan tadi di mana, di picture. Oke, ini ada ya, Udin. Kita buka filenya, kita lihat. Oke, ini gambar Udin yang kita buat tadi. Selesai, bagus. Kita bisa ngezoom, kualitasnya nggak burik. Kalau kita save, kalau kita upload pun ke Instagram kemanapun, dia akan seperti ini, bagus dan enaklah dilihat. Jadilah suatu karya yang bisa di print atau dicetak, dipakai di mana yang kita mau. Oke, lumayan bagus. Untuk pemula ini udah cukup bikin foto sendiri, terus bisa tempel di kamar atau dikasih tahu ke orang tua kalau kalian udah bisa bikin desain. Oke, setelah ini kita misalnya mau save jadi PNG, dia background nggak ada seperti ini nih. Ini kan background, kita tutup matanya biar hilang seperti ini. Agar foto kita save nanti emang backgroundnya tidak ada, save-nya itu kita save as. Ketika save itu pilih PNG, kita save di picture juga, kita samain aja kayak tadi, save PNG. Untuk bagian ini oke aja, tunggu proses di bawah ini sampai selesai. Kalau udah selesai di 100%, tinggal dibuka aja di bagian sini. Untuk file PNG sama PSD itu beda ya.
PNG itu lebih besar ukurannya. Oke, ini ada dua, yang satunya nggak ada background. Yang nggak ada background ini ukurannya 9 MB, yang ada background adalah JPEG. Ini JPEG, dia kecil. Tapi kalau misalnya PNG ini yang nggak ada background kita simpan tadi, ini backgroundnya nggak ada ya, kalau kita tempel di tempat yang lain akan bisa ditempel nih. Mau diedit di HP mungkin tempel di mana itu bisa. Cuma kalau file penyimpanan dia PNG seperti ini, penyimpanan yang dia butuhkan tuh sampai 10 MB ya, 9,9. Oke, kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada pertemuan kita nanti. Baiklah, itu aja untuk kesempatan pada kali ini. Jadi apabila ada pertanyaan atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada waktu kita bertemu di ruangan pada hari pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.